Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abil Febriandi, nomor induk mahasiswa 0704-2020-34, kelas biologi 1. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan materi tentang kata. A. Makna kata. Ketika berbahasa, kemampuan pemakaian bahasa dalam memilih kata memegang peranan yang sangat penting. Jika pemakaian bahasa salah memilih kata, baik lisan maupun tulisan, tujuan yang diinginkan tidak tercapai karena informasi tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Kesulitan akan bertambah jika kita tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki karena 1. Makna kata beragam. 2. Hubungan makna di antara kata-kata itu bermacam-macam. 3. Pemilihan kata membutuhkan A. Kemampuan untuk memahami makna kata dengan tepat. B. Waktu untuk berlatih mendengarkan orang lain untuk bicara. C. Waktu untuk berlatih kata dengan baik dan benar. 1. Sinonim. Kata yang maknanya mirip dengan makna kata yang lain disebut kata yang bersinonim, dan hubungan makna di antara kata-kata yang bersinonim itu disebut makna yang bersinonim. Contoh: lipatan, lipitan, lempitan, lepihan, lekukan, keliman, wiru bersinonim karena memiliki hubungan makna. 2. Hiperonim dan hiponim. Kata yang maknanya berada di atas makna kata lain atau mencakupi makna kata yang lain. Contoh: sakit, kata umum atau genus yang bisa mencakupi sakit mata, sakit telinga, sakit perut, sakit hati, sakit jantung, dan lain-lain. 3. Pertentangan. A. Antonim adalah oposisi makna yang berjenjang, misalnya tinggi, pendek. B. Oposisi. Oposisi kontras yaitu kata yang maknanya bertolak belakang, misalnya hidup, mati. Oposisi arah, misalnya datang, pergi, kiri, kanan. Oposisi ekuipolen, misalnya pria, wanita. Oposisi saling melengkapi, misalnya suami, istri. C. Meromini. Makna yang menunjukkan hubungan bagian keseluruhan seperti pintu rumah, pintu bagian rumah, jari tangan, jari bagian tangan. 4. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna kata yang berdasarkan tunjukkan lugas kata pada sesuatu yang ada di luar bahasa atau makna yang didasarkan pada konvensi masyarakat pemakai bahasa. Misalnya, meja ialah benda tunjukkan dari kata meja, yaitu benda perkakas atau perabot rumah tangga yang mempunyai bidang datar, dan kaki-kaki meja berfungsi sebagai penyangga bidang datar itu. Makna konotatif adalah makna yang diakibatkan oleh tautan pikiran yang ditimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika orang itu berhadapan dengan sebuah kata. Misalnya, wanita pesantren berkonotasi baik karena suka akan agama.
Wanita jalanan berkonotasi buruk, perempuan liar, dan perempuan nakal. 5. Makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal dapat berbeda dari makna kata itu di dalam pemakaiannya atau konteks. Contoh api, panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar atau menyala. Makna gramatikal adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks. Contoh makanan. Contoh makanan merupakan kata yang terbentuk dari gramatikalisasi kata makan yang diberi imbuhan akhiran an. Adapun makna kata ini adalah segala sesuatu yang dapat dimakan. B. Urutan kata. Urutan kata merupakan sesuatu yang sangat penting. Urutan kata berkaitan dengan makna kata karena urutan yang berbeda menyebabkan makna yang berbeda. Contohnya A. Es batu, batu es. B. Wanita pengusaha, pengusaha wanita. Es batu berarti es yang membatu. Berbeda dengan batu es berarti batu mungkin bening, dingin seperti es. Wanita pengusaha berarti wanita yang menjadi pengusaha. Bisa wanita, bisa pria. Asalkan mengusahakan wanita. C. Bentuk kata. Kata bahasa Indonesia terdiri dari atas kata dasar dan turunan. Berikut ini beberapa kata imbuhan yang dapat kita jumpai dalam bahasa Indonesia. 1. Awalan atau prefiks. A. Awalan meng. Awalan meng adalah awalan pembentuk kata kerja aktif dan kata kerja aktif transitif. B. Awalan ber. C. Awalan di, ke, dan dari. Kata depan di atau ke dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Contoh, kain itu terletak di lemari. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. D. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, apa yang kumiliki boleh kau ambil. E. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. F. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. 2. Sisipan atau infiks. Sisipan adalah imbuhan yang diletakkan di tengah-tengah kata dasar. Bentuk sisipan antara lain L, M, R. Contoh, M tambah getar menjadi gemetar. 3. Akhiran atau sufiks. Akhiran sufiks adalah imbuhan yang diletakkan pada akhir kata dasar. A. Kan. Imbuhan kan memiliki makna perintah. Contoh, dengarkan, ambilkan.
B. I. Akhiran I membentuk kata dasar menjadi kata yang bermakna perintah. Contoh, turuti, geluti. C. An. Akhiran an membuat kalimat menjadi bermakna sebagai berikut: menyatakan tempat, alat, suatu hal atau objek tertentu, keseluruhan, bagian, dan kemiripan. D. Kah, ta membentuk kata dasar yang memiliki makna penegasan. E. Un membentuk kata dasar yang memiliki makna seperti juga. 4. Awalan akhiran atau konfliks. Konfliks yaitu imbuhan yang diletakkan pada bagian awal dan akhir kata. 1. Me, kan, me, i. Imbuhan yang menyatakan kegiatan aktif, mengirimkan, dan lain-lain. Di, kan, di, i. Imbuhan yang menyatakan kegiatan pasif, seperti dikirimkan. 3. Pe, an. Imbuhan yang menyatakan suatu hal, suatu proses, dan tempat. 4. Se, nya. Imbuhan yang menyatakan tingkatan atau pengulangan. D. Penulisan huruf kapital. 1. Dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. 2. Dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Dipakai sebagai huruf pertama dalam hubungan dengan Tuhan. 4. Dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan. 5. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. 6. Dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. 7. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. 8. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. 9. Dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 10. Dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara. 11. Dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. 12. Dipakai sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. 13. Dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan pangkat. 14. Dipakai sebagai huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan. 15. Dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. E. Diksi atau pilihan kata. Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. 1. Aspek kata. Setiap kata terdiri atas dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Bentuk merupakan sesuatu yang dapat diinderai, dilihat, atau didengar. Makna merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi dalam pikiran kita karena rangsangan bentuk. 2. Penggunaan kata. Dalam penggunaan kata,
Selain harus memperhatikan faktor kebahasaan, kita pun juga harus mempertimbangkan berbagai faktor kebahasaan. A. Ketetapan pilihan kata. Pilihan kata yang tidak tepat dari pembicara atau penulis dapat mengakibatkan gagasan atau ide yang disampaikannya tidak dapat diterima dengan baik oleh pendengar atau pembaca. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Kata bermakna denotatif dan konotatif, kata bersinonim, kata umum dan kata khusus, dan kata yang mengalami perubahan makna. 2. Kata bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan. Makna konotatif atau asosiatif muncul akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Dalam bahasa tulisan ragam ilmiah dan formal yang harus kita gunakan adalah kata-kata denotatif agar keobjektifan bisa tercapai dan mudah dipahami tanpa adanya asosiasi. C. Kata bersinonim. Kata bersinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama. Banyak kata bersinonim yang berdenotasi sama, tetapi konotasinya berbeda. Kata-kata mati, meninggal, wafat, gugur, mangkat, mampus, dan berpulang memiliki makna denotasi yang sama, yaitu nyawa lepas dari raga, tetapi makna konotasinya berbeda. D. Kata bermakna umum dan bermakna khusus. Kata bermakna umum mencakup kata bermakna khusus. Kata bermakna umum digunakan dalam mengungkapkan gagasan yang bersifat umum, sedangkan kata bermakna khusus digunakan untuk menyatakan gagasan yang bersifat khusus atau terbatas. E. Kata yang mengalami perubahan makna. Sejarah perkembangan kehidupan manusia dapat memengaruhi sejarah perkembangan makna kata. Demi ketetapan pilihan kata, kita pun harus berhati-hati menggunakan kata-kata yang berejaan mirip seperti kata bahwa, bawah, dan bawah, gaji dan gaji, sanksi dan sanksi. F. Kesesuaian pilihan kata. Kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan pertimbangan pengungkapan gagasan atau ide dengan memperhatikan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Agar kesesuaian pilihan kata dapat kita capai, dalam berbicara atau menulis, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Dalam situasi resmi, kita gunakan kata-kata baku. Dalam situasi umum, kita gunakan kata-kata umum. Dalam situasi khusus, kita gunakan kata-kata khusus. G. Kata baku dan tak baku. Kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Beberapa contoh kata baku. Kata baku, pikir, paham. Kata tak baku, fakir, faham. Kata baku, nasihat. Kata tak baku, nasihat. Kata baku, ijazah. Kata tak baku, ijazah. Kata baku, jadwal.
kata tak baku jadwal, kata baku kualitas, kuantitas, kwitansi, kata tak baku kualitas, kwitansi, dan kuantitas tetapi menggunakan W. Kata baku karier, kata tak baku karir. H. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata yang biasa digunakan di lingkungan ilmuwan dan dunia pendidikan umumnya. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan di kalangan masyarakat umum. Beberapa contoh kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah dampak, kata populer akibat. Kata ilmiah kendala, kata populer hambatan. Kata ilmiah formasi, kata populer susunan. Kata ilmiah frustasi, kata populer kecewa. I. Kata percakapan dan kata ungkapan usang. Kata percakapan biasanya digunakan dalam bahasa lisan. Kata-kata percakapan diantaranya memiliki kedaerahan atau dialek, tidak menggunakan kaidah bentukan kata dan sering menyingkat kata. Ungkapan yang masih dipahami oleh umum dapat digunakan untuk menghidupkan suasana pembicaraan atau tulisan. Akan tetapi, ungkapan yang sudah usang tidak lagi mempunyai kekuatan, harus dihindarkan karena dapat membosankan dan melemahkan pembicaraan atau tulisan kata. Sekian materi tentang kata yang saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.